nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu, kematian itu nanti akan datang pada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku kita ditarik, sakit rasanya. Bayangkan nyawa yang dicabut, terbujur kaku. Dan bayangkan yang terbujur kaku itu adalah diri kita. Rasul menjelaskan ketika itu kita masih bisa melihat. Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang mentakziahi kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Ya Allah. Kemudian kita dikafani, kemudian kita disolati, kemudian kita digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan kalau yang dibawa itu mayit yang soleh, maka mayit yang soleh itu akan berkata. Tapi ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya, kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengar perkataan mayit. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang soleh itu akan berkata, Asri'ni ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah, percepat aku ke rumahku ya Allah. Dia sudah melihat surga Allah. Dia sudah melihat surga karena kesolehan di dunia selama ini. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah, mayit itu akan berkata, Aina tadhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir siapa yang mengubur kita, siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau sahabat-sahabat kita. Tapi begitu selesai kita dikubur, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dulu selalu bersama kita, orang-orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Maka kita merasakan kesedihan, takut, gelisah. Tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Astagfirullah. Di dalam kubur, darah, daging, tulang, belulang hancur. Sempit, gelap, rumah ular, rumah tanpa alas, rumah kesendirian.
tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuasaan lagi. Tidak ada harta yang melimpah lagi. Tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi. Tidak ada pengawal yang setia lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih hidup, saudara. Hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih beri kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya kita untuk bertaubat, saudaraku. Inilah saatnya kita untuk berjanji taat, saudara. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jum'ah ayat 8. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.